warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru MAA Salam Jambewangi. Semoga kalian nantinya dapat mengikuti aktivitas serta aturan-aturan yang ada di madrasah ini dengan baik. Pada video materi Matsama kali ini, saya ingin menyampaikan tentang berjiwa kompetitif. Apa itu berjiwa kompetitif? Berjiwa kompetitif yaitu seseorang yang memiliki jiwa atau semangat untuk bersaing atau berkompetisi dengan tujuan yang baik. Maka, kalau kita ingin berjiwa kompetitif layaknya sebuah permainan, kita harus bersemangat. Semangat untuk belajar, semangat untuk mengikuti pelajaran, dan semangat untuk mengerjakan ujian dan tugas. Ada beberapa contoh sikap kompetitif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semangat berkompetisi dalam meraih prestasi. Yang kedua, dinamis, senantiasa semangat dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, sportif, mengakui keunggulan orang lain dan tidak malu untuk menirunya. Yang keempat, inovatif, karya ide dan gagasan serta senantiasa melakukan pembaharuan. Yang terakhir, kreatif dalam melakukan hal yang bermanfaat. Cara kita untuk memenangkan kompetisi tersebut: yang pertama, believe in Allah, percaya kepada Allah. Kita berada dalam fase kehidupan dan dalam sebuah kompetisi yang ada, semua karena Allah. Dan kita melakukan segala bentuk kegiatan dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Yang kedua, senantiasa jujur dan fair dalam berkompetisi. Yang ketiga, disiplin dan sportif. Yang keempat, sabar dan ikuti prosesnya. Yang kelima, jadilah inovatif atau kreatif. Yang keenam, tetap optimis dan jangan pernah menyerah. Yang terakhir, berpikir positif. Tanda-tanda orang yang berjiwa kompetitif. Pertama, bagimu hidup adalah persaingan. Kamu akan merasa kecewa pada dirimu sendiri jika ada orang lain yang mampu mengunggulimu. Kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk mampu unggul dari orang lain secara sehat. Kedua, saat gagal mengalahkan pesaingmu, kamu akan merasa penasaran dan mencari tahu penyebabnya. Ketiga, kamu merasa semua orang adalah sainganmu. Keempat, kamu selalu punya goal dalam hidupmu. Contoh, seorang perenang yang ingin menjuarai lomba renang di tingkat nasional, sang perenang harus terus berlatih dan berlatih agar siap di medan persaingan. Urusan juara atau tidak, itu persoalan terakhir dalam sebuah persaingan. Yang terpenting adalah bagaimana sang perenang mengerahkan seluruh kemampuan waktu, tenaga untuk meningkatkan skill renangnya. Bernalar kritis. Bernalar kritis bisa diartikan sebagai sebuah keadaan di mana seseorang tidak puas hanya dengan satu pendapat, tidak puas hanya dengan satu informasi. Mereka cenderung membandingkan informasi-informasi yang didapatkan untuk mendukung argumen mereka nanti. Bernalar kritis bisa dilahirkan, bisa dilatih, dan bisa dimunculkan kapan saja. Beberapa cara untuk membentuk sikap bernalar kritis. Yang pertama, kita harus banyak membaca buku. Mengapa harus banyak membaca buku? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan salah satu inti ajarannya, yaitu Iqra, membaca. Karena membaca dapat mengantarkan kita kepada keadaan yang terang, keadaan yang mampu memberi kita ruang untuk lebih luas mengetahui isi dunia ini. Cara membentuk sikap bernalar kritis. Yang kedua, mengumpulkan informasi terkait yang dianggap penting untuk mendukung sebuah argumen. Bernalar kritis bisa dilatih oleh siapa saja dan dalam suatu bentuk, dalam keadaan apapun. Bernalar kritis tidak hanya ditimbulkan pada saat berdiskusi, tapi juga dapat diusahakan dengan membaca koran. Mengapa koran? Karena koran memuat informasi-informasi terbaru dengan skala luas, mulai dari lokal, nasional, bahkan sampai
Ketika kita disuguhi sebuah materi, kita akan langsung berpikir untuk mencari kebenaran dari sebuah informasi tersebut. Itulah mengapa pentingnya bernalar kritis. Apalagi di zaman sekarang, di era milenial. Dulu orang-orang susah sekali mendapatkan informasi. Hanya orang-orang tertentu yang dapat mengakses informasi dari media elektronik. Salah satunya dengan cara membandingkan informasi-informasi yang berseliweran di sosmed. Dulu, orang sangat susah, tapi sekarang malah kebingungan. Cara memunculkan sikap bernalar kritis yang ketiga, memilih dan memilah informasi. Kita harus dapat memilih dan memilah informasi antara mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, dan mana yang tidak memberikan manfaat. Jangan melakukan diskusi panjang dengan argumen yang tidak mendukung. Sekian materi Matsama kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.